Ya, kronologi awalnya itu mulai tanggal 18 dia datang bekerja kemari pagi-pagi seperti biasanya jam 7 dia sudah datang kemari. Dia datang, dia langsung ke istri saya mengaku bahwasanya kakeknya lagi sakit, mau dikirim dari Kolaka ke Kendari untuk operasi pengangkatan ginjal. Setelah itu tanggal 19 datanglah kakinya masuk di sini di rumah sakit Batara Mas. Karena dia punya anak juga di Timika, dia mengirim uang pergi ke bapak tirinya si pelaku ini. Dia mengirim uang sebesar 80 juta. Ternyata bapak tirinya si pelaku ini dia tidak dia tidak membiayai orang tua, dia melarikan diri. Sehingga datanglah si pelaku datang ke toko mengatakan bahwasanya tak punya bapak tiri dia bawa lagi uang untuk biaya mengatakan ginjal sapunya kakek. Akhirnya dia menangis bermohon untuk diberikan pinjaman. Setelah dia menelepon, saya tanya apa sebagai jaminannya, dia bilang ada mobil pak, mobil Honda Brio warna kuning. Jadi pagi-pagi itu saya sudah pergi ke rumahnya ngambil itu mobil untuk saya bawa ke sini sebagai jaminan. Terus saya bilang ini masih kurang karena ini tidak ada STNK, tidak ada BPKB. Saya bilang begitu. Usahakan ada STNK BPKB, dalam BPKB ini ada di Timika, STNK-nya ada sama omnya yang dibawa karena masih dalam keadaan untuk mengurus di kakek ini. Maka pada tanggal 19 itu saya sudah transferkan dana sebesar 35 juta. Setelah saya transferkan dari 35 juta, saya sama-sama ke bank BCA untuk mengambil itu dana. Untuk biaya sebentar sore karena operasinya katanya sebentar sore untuk diangkat ginjalnya. Setelah besoknya lagi masuk seperti biasanya. Ternyata kakeknya itu meninggal, tidak tertolong nyawanya, informasinya begitu. Makanya di tanggal 22 itu dia datang lagi di sini. Dia dengar kabar itu di jam 2 siang karena pagi itu saya pergi ke Indogrosir belanja, bulan hari Indogrosir. Saya ketemu dia, kenapa kamu menangis begini merau-merau? Dia bilang kakekku sudah meninggal dan sudah berapa hari ini tidak bisa dikeluarkan mayat kalau belum membayar biaya administrasi sebesar 20 juta. Makanya pada saat itu saya bilang kalau memang begitu saya kasihkan kamu, saya bikinkan kwitansi. Jadi saya bikinkan kwitansi situ, kwitansi dari 35 juta tambah 20 juta. Jadi total uang yang dia terima itu sebesar 55 juta. Saya berikanlah dia. Setelah itu saya berikan dia, itu yang 20 juta 35 juta saya kirim lewat mobil banking, terus yang 20 jutanya saya transfer lewat ATM 10 juta, saya berikan dia secara tunai 10 juta. Jadi totalnya 55 juta. Itu memang sudah lama memang bekerja di sini Pak atau bagaimana? Dia bekerja sama saya itu mulai tahun 2022, dia ikut sama saya sudah hampir kurang lebih 3 tahun lah. Saya sudah anggap seperti saudara, kemudian seperti anak karena kami urus semua dia itu, kita urus kalau dia sakit, dia ulang tahun, dia apa, semuanya kita fasilitasi. Kalau dia sakit kita obati, kalau dia ulang tahun dia ini, malah sampai anak saya kalau dia sakit itu dia pijit-pijit kepalanya, dia pijit-pijit lalunya, pokoknya diambilkan air minum kayak raja begitu. Jadi kita itu sudah tidak menganggap dia seperti pekerja, bukan kita anggap seperti dia pekerja, kami anggap itu seperti saudara, keluarga. Tapi teganya dia macam begini. Dia
tahu melarikan diri atau gimana seperti apa itu? Itu kami tahu itu ketika ada sales le mineral datang menagih. Saya kurang tahu hari tanggal berapa itu. Dia datang, hari Sabtu dia datang menagih. Tagihan, saya bilang ini kwitansinya sudah aslinya yang diberikan ke karyawan sawah, tapi kenapa masih ditagih uangnya? Akhirnya saya konfirmasi dalam betul tidak, belum diberikan dananya. Situlah saya mulai curiga. Kenapa kok belum diadu? Saya telepon dia sudah tidak diangkat HP-nya. Mulai dari IG-nya, Facebook-nya, TikTok-nya, semuanya sudah hilang. Sudah tidak bisa kita telusuri kemana Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.